Shalom adik-adik yang diberkati Tuhan. Apa kabar semuanya? Kakak Diana percaya kita semua dalam keadaan sehat dan tetap diberkati Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan Yesus karena lewat penyertaannya kita boleh dipertemukan kembali dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna walaupun lewat virtual. Untuk itu, sebelum ibadah kita dimulai, mari Kakak Diana ajak kita semua berdiri dan dengan semangat kita menyanyikan lagu Mars Teruna. Adik-adik yang diberkati Tuhan, saatnya kita akan ada dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna, dan ibadah ini akan dilayani oleh Kakak Fitri dari sektor pelayanan 2. Untuk itu mari kita bersatu teduh sejenak untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk ada dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna bersama dengan Tuhan Yesus. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, mari adik-adik, karena Tuhan Yesus sangat baik bagi kita. Tuhan Yesus telah memelihara kita dari hari lepas hari, dan di saat ini Tuhan boleh mempertemukan kita lagi walaupun lewat virtual untuk kita ada dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Untuk itu, mari dengan sukacita kita menyanyi puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 21, bait 1 dan baitnya yang kedua, Hari Minggu, Hari yang Mulia. ibadah kita pada hari ini dan kita meminta pertolongan Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa.
Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur pada hari ini Tuhan, di mana Engkau selalu menyertai dan memberkati kami. Hingga pada saat ini, kami akan memulai ibadah kami. Tuhan Yesus, kiranya Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu atas kami, sehingga kami boleh mengikuti ibadah kami ini dengan baik. Mari Bapa, Engkau berkati ibadah kami ini dari awal hingga akhir, sehingga ibadah kami ini boleh berjalan sesuai dan seturut kehendak-Mu. Ini doa dan ungkapan syukur kami di dalam anak-Mu Yesus Kristus, ya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mazmur 118 ayat 1 sampai dengan yang ke-9, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Nyanyian Puji-Pujian. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku, menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya para bangsawan. Demikianlah Mazmur pujian di saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Bukakan hati dan pikiran kami untuk siap menerima pengajaran yang Engkau berikan melalui Alkitab. Biarlah firman yang masuk bisa tertanam di hati kami, sehingga menjadi pedoman hidup kami. Urapi kami dengan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Kami sambut firman-Mu. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus 16 ayat 10 sampai 18. Beberapa pemberitahuan. Jika Timotius datang kepadamu, usahakanlah supaya ia berada di tengah-tengah kamu tanpa takut, sebab ia mengerjakan pekerjaan Tuhan sama seperti aku. Jadi janganlah ada orang-orang menganggapnya rendah, tetapi tolonglah dia supaya ia melanjutkan perjalanannya dengan selamat, agar ia datang kembali kepadaku, sebab aku di sini menunggu kedatangannya bersama-sama dengan saudara-saudara yang lain. Tentang saudara Apolos, telah berulang-ulang aku mendesaknya untuk bersama-sama dengan saudara-saudara lain mengunjungi kamu, tetapi ia sama sekali tidak mau datang sekarang. Kalau ada kesempatan baik nanti, ia akan datang. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman. Bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Ada suatu permintaan lagi kepadamu, saudara-saudara. Kamu tahu bahwa Stefanus dan keluarganya adalah orang-orang yang pertama-tama bertobat di Akhaya, dan bahwa mereka telah mengabdikan diri kepada pelayan orang-orang kudus. Karena itu taatilah orang-orang yang demikian dan setiap orang yang turut bekerja dan berjerih payah.
Aku bergembira atas kedatangan Stefanus, Fortunatus, dan Akhaikus, karena mereka melengkapi apa yang masih kurang padamu. Karena mereka mengerjakan rohku dan roh kamu, hargailah orang-orang yang demikian. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Dalam bacaan Alkitab kita, ini merupakan surat yang ditulis oleh Rasul Paulus untuk jemaat di Korintus. Kota Korintus merupakan kota pelabuhan yang sangat ramai. Keramaian tersebut membuat banyak peristiwa dan menghadirkan begitu banyak kejadian. Banyak dosa yang mereka lakukan, seperti dosa percabulan, penyembahan berhala, dan lain sebagainya. Sehingga membuat Paulus harus mendatangkan Timotius dan berpesan kepada jemaat di Korintus. Kita lihat pada ayat yang ke-10 dan ke-11. Jemaat diminta untuk membantu dan menolong Timotius supaya bisa selamat tiba di Efesus. Timotius merupakan anak rohani Paulus dan dianggap sebagai rekan sepelayanan. Paulus minta tolong kepada jemaat karena pada saat itu Timotius masih sangat muda. Paulus takut jemaat merendahkan Timotius karena biasanya pelayan yang masih muda dianggap belum berpengalaman atau belum pandai dalam hal memberitakan firman. Hal tersebut yang membuat Paulus ingin melindungi Timotius supaya Timotius merasa aman sehingga dia bisa melayani dengan damai dan tenang. Paulus juga di sini pada ayat yang ke-12 membahas tentang Apolos. Paulus juga mengajak jemaat untuk bersabar menunggu Apolos. Setelah Apolos bertobat bersama dengan keluarganya, Apolos juga memberi diri untuk Tuhan. Tetapi Apolos pada saat itu belum siap dan belum bisa berkunjung ke Korintus. Di sini Paulus ingin mengatakan, apabila saatnya tiba, Apolos bisa datang ke sana. Paulus menginginkan jemaat di Korintus dapat menerima Apolos, karena Apolos juga pelayan Tuhan. Banyak penolakan yang terjadi karena adanya beberapa pihak yang ingin merusak persekutuan jemaat dan memecah belahkan mereka. Kalau jemaat tidak dewasa menyikapi hal ini, maka mereka akan mudah terpengaruh untuk melakukan hal jahat. Sedangkan Paulus ingin setiap orang memperoleh keselamatan dan hidup yang baru sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus, yaitu hidup dalam iman, pengharapan, dan kasih. Pada ayat yang ke-13, Rasul Paulus juga berpesan agar jemaat berjaga-jaga, tetap teguh dalam iman dan kuat menghadapi tantangan yang terjadi di Korintus. Situasi dan kondisi yang terjadi di Korintus menantang jemaat untuk tetap mempertahankan iman, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, serta selalu mawas diri terhadap hal yang tidak baik dan menerapkan pola hidup benar yang meneladani Yesus sehingga tidak jatuh ke dalam dosa. Paulus menemukan juga masih banyak persoalan yang terjadi. Salah satunya yang meresahkan Paulus yaitu jemaat belum siap sepenuhnya memahami bagaimana hidup sebagai Kristus yang sejati, sehingga membuat Paulus tidak henti-hentinya untuk selalu mengingatkan mereka untuk menyatakan kasih terhadap sesama dengan melakukan kebaikan
dalam hidup persekutuan jemaat, dan Paulus juga memotivasi jemaat di Korintus untuk melakukan segala pekerjaan atas dasar kasih. Rasul Paulus pada ayat yang ke-17, Rasul Paulus juga mengajak jemaat untuk mendukung pelayanan Stefanus yang telah mengalami pertobatan. Stefanus adalah orang yang sangat setia. Dia orang yang pertama kali bertobat di Akaya, sama seperti Timotius dan Apolos. Paulus juga ingin jemaat menerima Stefanus, menghormati dan menghargai setiap orang yang turut bekerja di ladang Tuhan. Jadi dalam bacaan kita ini, Paulus itu banyak membahas tentang pelayan Tuhan. Di sini kita membahas 3. Yang pertama Timotius, Apolos, dan Stefanus. Di sini kita diajar untuk menerima dan menghormati pelayan Tuhan. Apa yang dilakukan oleh jemaat Korintus banyak juga terjadi pada masa kita saat ini. Banyaknya pelayan Tuhan yang ditolak hanya karena mereka dianggap masih muda dan belum banyak pengalaman, kurang pandai, atau melihat dari latar belakangnya. Kita diajar di sini untuk tidak menghina atau merendahkan pelayan Tuhan, karena pelayan Tuhan adalah orang yang bekerja di ladang Tuhan. Tuhan sendiri yang memilih mereka dengan maksud dan tujuan menyebarkan kasih dan keselamatan bagi orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mereka sama seperti kita, punya kekurangan dan kelebihan. Mari kita sama-sama belajar untuk menghargai setiap orang dan mengasihi mereka. Tuhan sudah sangat menyayangi kita. Salah satu penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita, yaitu Tuhan memberikan kita nafas kehidupan. Kita bisa bangun di pagi hari yang cerah oleh karena kasih-Nya. Dan sebagai bentuk ungkapan syukur, marilah kita mewujudkan kasih-Nya dengan perbuatan dan tindakan kita selaku anak-anak Tuhan. Kita juga mesti belajar menghargai teman kita, belajar sopan santun. Yang paling sering terjadi, kadang kita bergaul atau mungkin karena kita saling akrabnya, kita memanggil teman kita dengan sebutan gila, atau bahkan hanya sekedar untuk bermain kita memanggil nama dari orang tua teman kita. Mungkin tren pada saat ini tanpa kita sadari membuat kita menjadi orang yang tidak sopan. Mari kita berbeda dengan orang-orang di luar sana. Mari kita menjadi contoh dan teladan bagi teman-teman kita yang lain. Disiplin serta kita bisa bersaksi dan melayani Tuhan dengan cara menyatakan kesediaan untuk berkomitmen dan disiplin dengan rajin mengikuti ibadah, rajin berdoa, rajin baca Alkitab, menjadi anak yang dengar-dengaran kepada orang tua, dan selalu bersyukur dalam segala hal, berbuat baik terhadap sesama, saling mengasihi, saling menghargai, mengasihi orang tua, teman, terlebih lagi Tuhan. Amin.
bersatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih banyak atas berkat dan penyertaan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa melaksanakan ibadah virtual ini. Terima kasih juga Engkau sudah mengajarkan kepada kami untuk selalu mengandalkan-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa untuk adik-adik layan dalam sekolah dan pergaulan mereka di masa pandemi ini. Tuhan tetap melindungi dan menuntun langkah mereka, sehingga mereka bisa menjadi berkat dimanapun mereka berada. Kami berdoa juga untuk kakak-kakak layan dalam rumah tangga dan kehidupan pribadi mereka. Tuhan tetap menjaga dan melindungi kami semua. Kami berdoa untuk adik-adik layan dan kakak-kakak layan yang mungkin dalam keadaan sakit. Biarlah Tuhan yang menjadi dokter bagi mereka. Jamah mereka supaya mereka bisa beraktivitas kembali. Kami berdoa untuk gereja di muka bumi ini, terkhususnya GPIB Bukit Zaitun Makassar. Berkati dan lindungi, biarlah rencana-rencana yang mereka buat untuk mewujudkan pelayanan kasih-Mu dapat terwujud demi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Untuk bangsa dan negara kami Tuhan, berkati para pejabat tinggi negara, bahkan berikan hikmat, kesehatan, dan kekuatan agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik di masa pandemi ini. Tuhan Yesus, seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tetaplah menjadi nahkoda di dalam kehidupan kami, dan jadikan kami terang dimanapun kami berada. Dengarkanlah dan sambutlah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan memberi persembahan. Tapi sebelum itu, mari kita bersama-sama menyanyi lagu Bawa Persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu yang tak henti-hentinya Engkau curahkan untuk kami dari hari lepas hari. Kami mohon, terimalah dan berkatilah persembahan kami ini agar dapat berguna untuk pelayanan dalam nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang besar. Marilah bertolak-tolongan, kau
Mari kita berdoa meminta perlindungan dan berkat dari Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, kembali kami datang kepadamu, tidak henti-hentinya mengucap syukur dan berterima kasih untuk penyertaan-Mu. Saat ini kami sudah selesai mengikuti jalannya ibadah dengan baik. Kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu serta mendengarkan sebagian kecil dari firman-Mu. Biarlah semua ini dapat menyenangkan hati Tuhan. Sebentar lagi kami akan berpisah dan melanjutkan kegiatan kami sehari-hari. Kiranya Bapa memberkati kehidupan kami, sehingga kami memperoleh berkat sukacita yang berasal dari Tuhan Yesus. Inilah doa kami, ampuni kesalahan dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus, ibadah kita telah selesai. Mari berkomitmen, mendisiplinkan diri untuk setia kepada Kristus, berani bersaksi dan melayani Tuhan di dalam perkataan dan perbuatan, serta menjadi berkat bagi dunia demi kemuliaan Tuhan Yesus di tengah kondisi apapun, di tengah tantangan apapun. Sampai bersua kembali pada ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.